Kita lanjut untuk bagian softwarenya. Jadi software yang digunakan untuk nge-write Arduino ini atau beberapa microcontroller ada namanya Arduino IDE. Jadi teman-teman aku yakin teman-teman juga pasti udah pada pakai. Tapi sebenarnya ada alternatif lain, itu bisa pakai VS Code, cuman tambahin extension tambahan. Nanti bisa teman-teman cari sendiri. Nah, untuk Arduino IDE ini sendiri, aku bakal ngajarin teman-teman untuk installnya, tapi nggak beneran mau ngepraktekin. Jadi di Google cari aja Arduino IDE. Terus klik yang di bagian download and install Arduino IDE. Nah, ketika teman-teman sudah menginstal, ini langsung klik yang Windows saja atau sesuaiin dengan laptop kalian. Kalau pakai Mac, kalau ini Linux, pakai Linux. Nih. Terus nanti dia bakal melakukan install Arduino IDE.exe. Terus nanti bisa teman-teman lanjutin aja tahapan-tahapannya. Terus kita pindah ke Arduino, bentuk Arduino-nya. Bentuk Arduino IDE-nya. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ini udah ada kode sederhana doang. Jadi ini buat ngeaktifin dan mematikan LED dengan pakai button. Cuman aku bakal bahas fitur-fiturnya dulu deh. Nah, jadi di Arduino IDE ini itu sama kayak biasa, cuman yang bagian penting itu di bagian atas ini. Arduino Uno. Arduino Uno atau untuk memilih board yang kita pakai itu sebenarnya board apa sih? Nah, jadi kalau misalnya kalian klik ini biasanya kalau misalnya Arduino Uno-nya udah kepasang, atau aku praktekin dah. Jadi kalau misalnya Arduino Uno-nya ini udah kepasang di laptop, dia bakal ada keluar notifikasi portnya udah kesambung di mana. Ini udah kecolok ya. Terus di sini ada keluar kalau COM25 serial port USB. Nah, jadi berarti si laptop kita ini udah ngedeteksi kalau portnya itu udah ke-connect gitu. Ini ada COM25. Terus di sini bisa teman-teman cari. Sebenarnya kita pakai board apa? Kalau kita pakai Arduino Uno, berarti langsung cari aja Arduino Uno. Atau kalau misal pakai ESP32 juga ada. Jadi ada lumayan banyak ini. Ada lumayan banyak board-board yang disediakan dari Arduino IDE ini. Jadi karena kita pakai Arduino Uno, kita tulis Arduino Uno aja. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ini udah, terus di sini tulisannya not connected, kita coba cabut colok dulu ya. Ini. Nah, ini kita udah pilih Arduino Uno on COM25. Kalau misalnya udah kesambung, tulisannya ini udah diganti jadi board sama portnya. Terus di sini ada bagian compile juga. Bagian compile ini cuman kayak ngecek apakah di kode kalian ada yang salah penulisan atau enggak. Terus ini ada tombol upload, yaitu dia buat nge-write kodenya ini ke Arduino Uno-nya. Ini kalau misalnya kita write, dia bakal nge-compile dulu. Jadi dia otomatis compile, kalau ada error nanti ditampilin di output. Kalau enggak, nanti dia bakal bisa kayak gini. Terus ada juga yang namanya ini serial monitor. Jadi di serial monitor ini, semisal kita mau memantau sebenarnya isi dari komunikasi dalamnya ini apa, itu nanti di serial monitor. Terus ini juga ada serial plotter. Jadi kalau misalnya kalian melakukan tuning dan sebagainya dan butuh dalam bentuk grafik, nanti klik yang serial plotter aja. Gitu ya. Terus di sini ada ini untuk buka kode-kode. Di sini ada boards manager, dan ini tempat yang lumayan penting, yaitu library manager. Jadi kalau teman-teman nanti mau masukin library dan sebagainya, dan biasanya kalau misalnya kalian project-projectan itu kayak implementasi sensor dan sebagainya, itu pasti ada library-nya tersendiri. Jadi bisa buka dari sini, atau bisa teman-teman insert juga dari sini, include library, terus manage library atau add zip library. Jadi dia bakal otomatis ke detect gitu. Terus mungkin itu aja sih yang dari sini. Selainnya menurutku nggak terlalu penting-penting banget. Cuman kalau teman-teman mau pelajarin juga boleh-boleh aja. Kira-kira kayak gitu. Sekian.